Seringkah kamu bertanya-tanya, apakah dia sedang memberi sinyal dan respon yang halus? Atau apakah kamu justru terlalu berlebihan menafsirkan perilakunya? Ada saat-saat di mana tanda-tanda ketertarikan itu terlihat sangat jelas. Namun sangat banyak pria melewatkannya, karena belum melihat petunjuk yang tepat. Hari ini kita akan membahas 6 tanda yang tak akan pernah terbantahkan, bahwa seorang wanita ingin berhubungan intim denganmu, berdasarkan sudut pandang stakisme. Tanda-tanda ini terbilang halus, tetapi akan jelas terlihat, jika kamu tahu apa yang harus dicermati. Untuk itu kamu tetaplah di sini. Karena apabila kamu sudah mengenali tanda-tanda ini, akan sangat bisa mengubah cara pandangmu tentang ketertarikan selamanya. Yang pertama, tatapan mata yang terbilang cukup lama. Kontak mata adalah salah satu sinyal non-verbal terkuat dalam interaksi manusia. Ketika seorang wanita menatap matamu lebih lama dari biasanya, itu bukan sekadar minat biasa, melainkan daya tarik fisik yang lebih dalam menurut stakisme. Sebagai seorang pria, kita diajarkan untuk peka dan menyadari isyarat-isyarat halus di sekitar kita, dan ini adalah contoh yang nyata. Bayangkan situasi di mana kamu sedang berbincang dengan seseorang, alih-alih mengalihkan pandangan setelah beberapa detik, dia justru mempertahankan tatapannya. Membiarkan kesempatan itu bertahan lebih lama dari yang kamu perkirakan. Tatapan yang bertahan ini tidaklah disengaja. Tatapan itu sengaja dipertahankan, menandakan keinginan untuk terhubung dari luar. Sekadar kata-kata, seakan-akan dia mengundangmu masuk dalam ruang pribadinya. Diam-diam meminta kamu menyadari bahwa kalian berdua saling tertarik. Dia mungkin akan tersenyum, atau memperlembut ekspresinya, menciptakan suasana yang intim, hingga kata-kata pun jadi tak begitu penting. Bagi pria stoik, kontak mata jenis ini memerlukan kesadaran yang tenang. Jangan panik dan jangan terlalu terburu-buru, ataupun terlalu bernafsu. Pikirkan situasinya, melainkan tetap tenang dengan kepercayaan diri yang terkendali. Hindari mengalihkan pandangan dengan cepat, atau bereaksi berlebihan. Cukup biarkan kontak mata itu mengalir alami, mencerminkan minat yang sama besarnya. Karena stokisme mengajarkan kita untuk hidup di saat ini, dan membaca isyarat yang diberikan orang lain. Dalam hal ini, tatapan yang bertahan lebih lama adalah cara wanita menguji kewaspadaanmu. Apakah kamu juga bisa membalas energinya tanpa dia harus mengatakannya secara gamblang? Jadi saat kamu menangkap dia mengunci matamu, ingatlah itu sebuah undangan, tetaplah tenang. Balas tatapannya, dan biarkan kepercayaan dirimu berbicara. Kedua, sentuhan yang terasa disengaja. Sentuhan adalah salah satu cara paling kuat dalam mengekspresikan ketertarikan tanpa kata-kata. Ketika seorang wanita menyentuhmu secara sengaja, itu bukan sekadar gerakan spontan, melainkan sebuah sinyal bahwa dia merasa nyaman denganmu dan ingin menguji. Alasan kedekatan fisik kuncinya ada pada niat. Di balik sentuhan tersebut, stokisme mengajarkan kita untuk menyadari momen saat ini, mencermati detail yang mungkin luput dari perhatian. Jika kamu merasakan sentuhannya, dan bertahan sedetik lebih lama dari normal, atau dia terus-menerus memulai sentuhan kecil, itu caranya memukul responsmu. Bayangkan situasi di mana dia secara kebetulan meletakkan tangannya di lenganmu saat berbicara, menyentuh pelan pundakmu, atau menempatkan tangannya di lututmu. Sejenak gaya sentuhan seperti ini bukan kebetulan, melainkan sinyal ketertarikan. Dia secara diam-diam memberitahu bahwa dia nyaman untuk lebih dekat. Stokisme menekankan kendali emosi, sekaligus ketajaman pengamatan. Artinya jangan sampai terlalu bersemangat saat disentuh. Pria stoik menyadari bahwa sentuhan itu adalah tanda bahwa dia tertarik, dan diam-diam mengundangmu untuk membawa hubungan itu ke tingkat yang lebih lanjut. Mungkin gestur ini terlihat sepele, akan tetapi perhatikan seberapa sering itu terjadi, dan dalam konteks apa, jika dia terus menemukan alasan untuk menyentuhmu. Bukan hanya sekadar sapaan ramah, itulah pintu terbuka. Ingat, stokisme tidak mengatakan agar kita mengabaikan ajakan ini, melainkan agar kita tetap tenang, dan menyadari sinyal tersebut. Dengan bersikap tenang, namun waspada, kamu bisa menghadapi situasi dengan percaya diri. Ketiga, dia mengajak bicara secara privat. Ketika seorang wanita sengaja mencari kesempatan untuk berbicara empat mata, itu adalah tanda penting bahwa minatnya lebih dalam kepadamu. Tujuannya bukan sekadar menjauh dari keramaian,
melainkan sinyal bahwa dia menginginkan hubungan yang lebih intim, baik secara emosional maupun kemungkinan fisik di lingkungan sosial. Jika dia mencari cara untuk menarikmu ke samping, atau menciptakan momen hanya berdua, dia ingin menjalin ikatan lebih pribadi. Bayangkan ketika dia mengajakmu keluar untuk menghirup udara segar, mengusulkan ngopi berdua, atau memulai percakapan via pesan singkat, larut malam saat yang lain sudah tidak aktif. Ini bukan aksi spontan, melainkan gerakan yang disengaja untuk mendapatkan perhatianmu secara eksklusif. Stokisme mengajarkan nilai kesadaran diri dan kejelasan dalam berinteraksi. Seorang pria stoik memahami bahwa, ketika seorang wanita mencari momen privat, dia sedang menunjukkan kerentanan dan minat lebih jauh dari mata orang banyak. Dengan mengajakmu ke ruang yang lebih pribadi, dia seperti sedang menguji, apakah kamu bersedia membalas ketertarikannya dan melangkah lebih dalam. Atau dia mungkin tidak akan terang-terangan mengatakan aku mau kamu, tetapi inisiatifnya untuk berduaan adalah indikator kuat. Inilah undangan terbuka untuk mengeksplorasi hubungan kalian. Dengan lebih intim dalam momen-momen seperti ini, pendekatan stoik akan membantumu tetap tenang, fokus dan terbuka. Jangan terburu-buru menarik kesimpulan. Tapi sadari kesempatan itu kemampuan membedakan kapan seseorang ingin berdekatan secara lebih intim sambil tetap terkontrol adalah ciri kebijaksanaan stoik. Keempat, bahasa tubuh yang menggoda. Bahasa tubuh yang menggoda adalah salah satu penunjuk paling halus namun kuat dalam menandakan ketertarikan. Ketika seorang wanita tertarik padamu secara lebih dalam, termasuk secara fisik, tubuhnya akan berbicara terlebih dulu sebelum kata-kata keluar. Stokisme mendorong kita untuk peka terhadap sinyal non-verbal seperti ini, karena kerap mencerminkan perasaan seseorang yang sebenarnya. Hal-hal apa saja yang perlu kamu amati? Perhatikan bagaimana dia menempatkan tubuhnya ketika berada di dekatmu. Jika dia mendekat saat kamu berbicara atau meniru gerakanmu, itu berarti dia nyaman dan mencari koneksi merapatkan tubuh. Atau leonin adalah cara untuk memecah jarak personal dan menciptakan keakraban tanpa harus rasakan apapun. Stokisme mengajarkan kita untuk tetap tenang dan waspada, agar kita dapat melihat perubahan-perubahan halus dalam bahasa tubuhnya, tanpa menjadi cemas atau terlalu bersemangat. Isyarat lainnya bisa berupa cara dia menyentuh rambut atau wajahnya. Sekilas tampak seperti gerakan biasa, tapi sesungguhnya ini bentuk kegugupan yang menyenangkan. Ketika wanita tertarik pada seseorang, mereka cenderung lebih sadar akan penampilan dan kerap mengutak-atik rambut, atau melakukan gerakan tangan lembut sebagai bentuk flirtasi. Hal lain yang juga penting adalah posisi kaki atau tubuhnya. Bila kakinya bersila dan mengarah ke posisimu, itu pertanda ketertarikan tubuh manusia cenderung menghadap hal yang diinginkan. Di samping itu, perhatikan juga kontak matanya jika dia memandangmu. Cukup sering lalu menambah senyuman atau sedikit memiringkan kepala, kemungkinan dia sedang mengundang interaksi lebih lanjut. Bagi seorang stoik, yang penting adalah bersikap tenang dan tetap berpijak pada keteguhan diri. Ketika membaca sinyal-sinyal ini, hindari sikap terburu-buru yang justru merusak suasana. Padukan kepercayaan diri dengan kesabaran dan kamu akan merespon sinyalnya dalam cara yang justru memperkuat ketertarikan kalian. Kuncinya adalah mengamati tanpa terlalu terikat, dan mengambil tindakan yang tepat pada waktu yang tepat. Nomor 5. Dia sering memuji penampilanmu. Pujian adalah bentuk sanjungan yang paling jelas. Tetapi jika berkaitan dengan ketertarikan, ada makna yang lebih mendalam. Jika seorang wanita sering memuji penampilanmu, kemungkinan besar dia tidak hanya sekadar mengagumi gaya rambut atau kaos barumu. Yang terjadi adalah, dia sangat memperhatikan bagaimana tampilanmu dan lebih penting lagi bagaimana perasaanmu memengaruhinya. Stokisme mengajarkan kita untuk tidak mudah terpengaruh oleh pujian atau kritik. Namun itu tidak berarti kita harus mengabaikan niat di balik kata-kata. Ketika wanita memuji bentuk tubuhmu, senyummu, atau bahkan cara kamu membawakan diri, itu sering menjadi tanda ketertarikan emosional dan fisik. Pujian semacam ini menunjukkan bahwa dia penasaran, terkesan dan tertarik untuk menggali lebih jauh. Kamu mungkin menyadari, pujian itu muncul di momen intim atau saat kalian hanya berdua, membuatnya makin berarti. Misalnya, dia menyebut aroma parfummu yang enak, kamu selalu wangi ya, atau menekankan betapa rapi dan menariknya kamu berpakaian. Pujian semacam ini adalah caranya untuk membangun kedekatan secara personal, sekaligus mengisyaratkan keinginan untuk makin dekat dalam stokisme. Kita belajar untuk tetap sadar dan bijaksana, tidak menjadi sombong hanya karena pujian.
Anggaplah pujian tersebut sebagai kunci ketertarikannya. Namun pria stoik tidak akan membiarkan pujian ini membuatnya terlena. Dia cukup bersyukur tetap terkendali dan membiarkan kepercayaan dirinya yang alami mengambil alih. Dan yang terakhir, dia membahas topik seksual dalam percakapan. Satu di antara tanda terjelas bahwa seorang wanita berminat untuk berhubungan intim adalah saat dia mulai menyinggung topik seksual atau menggunakan candaan yang menjurus ke arah itu. Dalam obrolan ini jarang terjadi secara kebetulan. Wanita seringkali lebih halus daripada pria saat mengekspresikan keinginannya dengan membawa topik seksual. Dia sedang mengecek apakah kamu nyaman dengan kemungkinan tersebut. Dia mungkin tidak langsung bicara vulgar, melainkan menyelipkan bumbu atau sentuhan nakal. Dalam ceritanya, menunggu bagaimana reaksi atau tanggapanmu. Dari sudut pandang Stokisme, penting bagimu untuk tetap tenang dan mengendalikan reaksi. Stokisme mengajarkan kita untuk tidak terbawa oleh emosi atau nafsu, melainkan selalu terjaga atas diri sendiri. Ketika seorang wanita memasukkan topik seksual ke dalam percakapan, pria stoik merespons dengan kewaspadaan yang tenang. Dia tidak akan menyelam terlalu cepat tapi juga tidak menghindar. Dia mendengarkan dengan saksama, mengamati bahasa tubuh lawan bicaranya dan merespon secara cerdas. Contohnya, dia mungkin menceritakan kejadian konyol dengan nada genit atau membahas adegan film. Lagu yang sedikit panas ini adalah sinyal kenyamanan dan keterbukaan, sekaligus ajakan agar kamu juga memberikan energi yang seimbang. Jika kamu membalasnya dengan sikap santai dan percaya diri, hal itu menunjukkan bahwa kamu dewasa, tidak mudah goyah dan mampu mendiskusikan hal-hal tersebut dengan tenang. Intinya Stokisme membantumu menyadari bahwa keterbukaan wanita tentang isu seksual adalah tanda jelas bahwa dia tertarik dan itu lampu hijau, tapi lampu hijau yang menuntut kesabaran dan pendekatan. Hati-hati dengan hal yang dikuasai oleh pria stoik ini. Tetaplah tenang, bijaksana, dan jangan meremehkan sinyal-sinyal yang diberikan. Ini bukan sekadar soal ketertarikan fisik, tapi juga soal memahami kode di tingkat yang lebih mendalam. Pada akhirnya, Stokisme tidak mengajarkan kita untuk menutup mata atas sinyal yang dikirim seseorang, melainkan untuk mengendalikan cara kita meresponsnya dalam konteks hubungan dan ketertarikan. Pola pikir ini sangat penting. Jika kamu menyadari 6 tanda ini ada pada diri seorang wanita, kemungkinan dia sedang mengirim sinyalnya. Sangat jelas sebuah ajakan untuk koneksi yang lebih dalam. Tetapi disinilah peran Stokisme menjadi pembeda. Seorang stoik sejati tidak akan terburu-buru, apalagi mengejar mati-matian. Dia mengamati dengan kesabaran, menunggu momen yang tepat dan ketika saatnya tiba dia bertindak dengan ketenangan dan kepercayaan diri. Menyerbu terlalu cepat atau terbawa emosi justru bisa menimbulkan kesalahan. Namun dengan memandang ketertarikan melalui lensa stoik, kamu membuat keputusan dengan jernih tanpa harus validasi dan tanpa perlu mengejar karena kamu percaya pada prosesnya. Jika dia sudah menunjukkan ketertarikan, tidak ada gunanya memaksa. Ingatlah segalanya bergantung pada waktu yang tepat. Jika penjelasan seputar Stokisme dan ketertarikan ini bermanfaat bagimu, jangan lupa untuk berkomentar yang membangun. Saya paham dan menekan tombol subscribe itu adalah cara terbaik agar kamu terus mendapat konten terbaru mengenai filosofi stoik dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam soal hubungan. Jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tak ketinggalan video berikutnya. Masih banyak yang bisa kita kupas tentang bagaimana memandang sifat manusia melalui kacamata Stokisme. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.